Hari ini kita masuk ke materi tentang logika dan pembuktian. Materi ini sebetulnya sudah pernah, di antara Anda mungkin sudah pernah memperoleh materi logika dan pembuktian. Namun untuk mata kuliah matematika diskrit memang materi ini merupakan materi awal sekali sebelum Anda masuk ke materi-materi yang lain. Dalam logika dan pembuktian, sebelum kita masuk lebih mendalam, Anda harus tahu dulu tentang apa itu proposisi. Ya, jadi apa itu proposisi? Ada di antara Anda mungkin sudah tahu apa istilah dari proposisi, namun ada juga mungkin yang belum pernah mendengar apa itu proposisi. Jadi, proposisi merupakan sebuah kalimat yang memiliki tepat satu kebenarannya, yaitu bisa bernilai true atau false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Jadi, nilai dari suatu kalimat bisa Anda tentukan dengan jawaban benar atau salah, namun tidak bisa langsung Anda menjawab keduanya sekaligus. Jadi, nilai kalimat tersebut tidak bisa dijawab dengan jawaban benar salah sekaligus. Contohnya misalkan ada sebuah pernyataan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika pernyataan tersebut disampaikan, Anda menjawab dengan jawaban benar atau salah saja, gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain. Contoh misalkan Jakarta ibu kota Indonesia. Jawabannya benar atau salah? Nah, itu mungkin variatif juga. Ada yang menyebut benar, ada yang menyebut salah. Kemudian contoh lain, Monas berada di Jakarta. Nah, bagaimana pernyataan Monas berada di Jakarta? Apakah bernilai benar atau salah? Nah, itu juga sama, relatif. Ada mungkin yang menjawab benar, ada juga yang mungkin yang menjawab salah, ya. Jadi, tergantung pengetahuan Anda untuk menjawab kalimat tersebut. Namun, pernyataan selanjutnya adalah bagaimana contoh bukan proposisi. Artinya, bukan proposisi berarti kalimat tersebut tidak bisa Anda tentukan dengan jawaban benar atau salah. Contoh, siapa namamu? Dia tidak bisa Anda jawab dengan jawaban benar atau salah, gitu ya. Kemudian, di mana alamatmu? Itu juga sama, tidak bisa ditentukan dengan jawaban benar atau salah. Kemudian, X plus Y sama dengan 8. Itu juga sama, bukan proposisi. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui nilai X dan Y-nya. Selanjutnya adalah jenis proposisi. Jenis proposisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proposisi primitif. Proposisi primitif merupakan proposisi yang tidak menggunakan kata penghubung. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu disebut sebagai proposisi majemuk. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang menggunakan kata penghubung. Contohnya seperti apa? Untuk proposisi primitif berarti dia tidak menggunakan kata penghubung. Misalkan Monas berada di Jakarta, itu contoh untuk proposisi primitif. Kemudian kalau proposisi majemuk yang seperti apa? Misalkan karena proposisi majemuk menggunakan kata penghubung, maka minimal dia harus memiliki dua proposisi. Misal proposisi pertama, Fani kuliah di STT Indonesia. Proposisi yang kedua, Fani jurusan Sistem Informasi. Berarti kalau dibuat ke dalam bentuk proposisi majemuk, dia menggunakan kata penghubung dan misalkan. Sehingga nanti kalimat penghubungnya, karena menggunakan penghubung dan, hasil dari kalimatnya menjadi Fani kuliah di STT Indonesia dan Fani jurusan Sistem Informasi. Jadi, artinya perbedaan antara proposisi primitif dan proposisi majemuk berada di kata penghubung. Untuk proposisi primitif, dia tidak menggunakan kata penghubung, sedangkan proposisi majemuk, dia mengandung kata penghubung. Kata penghubung dalam proposisi majemuk ini ada beberapa macam ya. Jadi kata penghubung ini digunakan untuk mengkombinasikan dua atau lebih kalimat, pernyataan atau statement ini menjadi satu. Artinya jadi mengkombinasikan dua atau lebih proposisi menjadi satu kalimat. Apa saja kata penghubung yang bisa digunakan? Yang pertama adalah negasi. Negasi atau nama lainnya yaitu ingkaran. Simbolnya seperti ini. Ya, kemudian contohnya misalkan seperti ini proposisinya misalkan proposisi A. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah Anda tinggal menggunakan kata penghubung tidak. Ya. Atau bukan.
Nanti disesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi dia bentuknya menggunakan kata penghubung dan, ya. Jadi tandanya simbolnya seperti ini. Ini proposisi yang pertama yaitu proposisi A, misalkan ya kita umpamakan, kemudian proposisi yang keduanya itu proposisi B. Kemudian ada yang disebut sebagai disjungsi. Disjungsi simbolnya seperti ini. Ya, ini juga sama mengandung dua proposisi yang pertama dan proposisi kedua. Kata penghubungnya bentuknya menggunakan kata penghubung atau. Kemudian selanjutnya adalah implikasi. Implikasi simbolnya tanda panah ya. Kemudian contohnya misalkan seperti ini. Jadi ini juga sama membutuhkan minimal 2 buah proposisi. Nah, bagaimana bentuk kata penghubungnya? Kata penghubungnya bentuknya adalah jika, maka. Ya, jadi jika titik-titik maka titik-titik. Nah, titik-titik ini akan diisi oleh proposisi ya. Ini tanda titik-titik ini akan diisi oleh proposisinya. Kemudian selanjutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi simbolnya panah bolak-balik, sama butuh minimal ada 2 buah proposisi. Di sini contohnya proposisi A dan B. Bentuknya adalah titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti diisi oleh proposisi A dan proposisi B ya, tergantung kalimat proposisinya. Yang pertama adalah negasi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa nama lain dari negasi adalah ingkaran. Jadi kata penghubung negasi ini dibentuk dengan menambahkan kata tidak atau bukan dalam suatu kalimat yang tepat, ya. Bentuk dalam tabel kebenaran yaitu seperti ini bentuk tabel kebenarannya. B untuk benar, S untuk salah. Jadi kalau misalkan ada sebuah proposisi nilainya benar, maka negasinya menjadi kebalikannya itu salah. Kemudian kalau misalkan kalimatnya salah, berarti ketika dinegasikan menjadi benar, ya. Contoh misalkan, hari Senin libur, misalkan hari Senin libur, memang libur gitu ya, jadi nilai proposisinya kan berarti benar. Ya, misalkan hari Senin tanggal merah, berarti otomatis hari Senin kan kita libur, tidak kuliah ya. Jadi nilai dari proposisi P ini bernilai benar. Nah, bagaimana kalau dinegasikan? Berarti kebalikannya harus bernilai salah. Jadi tinggal ditambahkan kata penghubung tidak ya, jadi hari Senin tidak libur gitu ya. Jadi kalau negasi P berarti P-nya ini akan dinegasikan, jadi menggunakan kata penghubung tidak. Kalau misalkan hari Senin ternyata misalkan di kalender tanggal merah, kemudian Anda negasikan menjadi kalimatnya hari Senin tidak libur, ini kan menjadi salah ya. Kenapa menjadi salah? Karena harusnya hari Senin libur, karena hari Senin adalah tanggal merah di kalender misalkan ya. Kemudian Anda mungkin pernah melihat untuk negasi ini simbolnya macam-macam ya. Ada menggunakan tanda seperti ini, negasinya ada menggunakan tanda tilde atau cacing, ada juga yang misalkan di atasnya ini yang dikasih strip gitu ya, seperti garis gitu di atasnya tuh sama aja sih. Intinya negasi. Jadi ada beberapa literatur, Anda nggak usah bingung, sama aja intinya. Kemudian kata tidak ini bisa dituliskan di tengah pernyataan ya, tergantung kasusnya gitu ya sebetulnya. Nah, jika dicantumkan di depan ya, misalkan Anda mau bikinnya tidaknya ini mau di depan nih, berarti kalimatnya tinggal diganti menjadi tidak benar hari Senin libur gitu. Jadi tinggal ditambahkan kata benar. Jadi tidak benar kalimatnya menjadi seperti itu. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi menggunakan kata penghubung and atau dan ya, jadi dikombinasikan dengan minimal ada 2 buah proposisi. Tabel kebenarannya bentuknya seperti ini. Ini mungkin Anda kalau belajar tabel kebenaran masuknya ke algoritma ya. Di algoritma itu kan ada penggunaan logika ya, and, or, not. Kita bicaranya pasti ke bentuk tabel kebenaran gitu ya. Jadi kalau nilainya salah, pernyataan yang pertama, proposisi pertama salah, proposisi yang kedua salah, sehingga nanti P konjungsi Q ini hasilnya akan menjadi salah juga. Jadi intinya kalau konjungsi, kalau salah satu ada yang bernilai salah, nilai proposisinya, maka kesimpulannya menjadi salah.
Ya. Jadi kalau untuk konjungsi, kedua proposisi harus bernilai benar sehingga kesimpulannya, hasil akhirnya akan menjadi nilai benar. Contoh, misalkan proposisi yang pertama yaitu P, ya, jadi diumpamakan sebagai P, kalimatnya adalah hari Minggu libur. Kemudian proposisi yang kedua adalah Q, kalimatnya yaitu hari Senin upacara bendera. Nah, bagaimana menggunakan kata penghubung N? Berarti tinggal Anda gabungkan saja menggunakan kata penghubung dan. Jadi proposisi yang pertama digabungkan dengan proposisi yang kedua menggunakan kata penghubung dan menjadi hari Minggu libur dan hari Senin upacara bendera. Selanjutnya adalah disjungsi atau or. Jadi disjungsi ini menggunakan kata penghubung atau untuk mengkombinasikan minimal 2 buah proposisi. Tabel kebenarannya untuk disjungsi salah satu ada yang bernilai benar, maka hasil kesimpulannya menjadi benar gitu. Jadi pokoknya kalau salah satu proposisi nilainya benar, hasil kesimpulannya menjadi benar. Contoh kalimatnya, misalkan diumpamakan ada 2 buah proposisi. Proposisi yang pertama yaitu P, yaitu kalimatnya para pegawai Google diwajibkan mahir bahasa pemrograman PHP. Kemudian proposisi yang kedua yaitu proposisi Q, para pegawai Google diwajibkan mahir bahasa pemrograman ASP. Nah, gimana kalau misalkan menggunakan kata penghubung disjungsi, tinggal Anda gabungkan menggunakan kata penghubung atau, sehingga kalimatnya menjadi para pegawai Google diwajibkan mahir bahasa pemrograman PHP atau ASP ya. Kenapa ini penulisannya seperti ini? Karena kebetulan di sini kalimat awalnya sama, yang bedanya hanya PHP dan ASP saja. Tapi kalau misalkan Anda ingin menuliskan ulang, boleh ya. Jadi misalkan para pegawai Google diwajibkan mahir bahasa pemrograman PHP atau para pegawai Google diwajibkan mahir bahasa pemrograman ASP, boleh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah implikasi. Implikasi atau kondisional ini merupakan kata penghubung yang bisa digunakan dengan menggabungkan minimal 2 buah proposisi menggunakan kata jika maka. Untuk tabel kebenarannya, apabila pernyataan yang pertamanya benar kemudian yang keduanya salah, maka kesimpulannya menjadi salah. Ya. Jadi intinya seperti itu, yang lain benar. Jadi mau yang pertamanya benar, yang keduanya benar, kesimpulannya jadi benar, ya. Tapi kalau yang pertamanya benar, yang keduanya salah, kesimpulannya menjadi salah. Contoh kalimatnya misalkan proposisi P, Anda membayar lunas, proposisi Q, Anda mendapatkan potongan 10% dari biaya pengembangan. Sehingga nanti P implikasi dengan Q, kalimatnya menjadi jika Anda membayar lunas, maka mendapatkan potongan 10% dari biaya pengembangan. Yang kelima yaitu biimplikasi. Jadi biimplikasi ini menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Tabel kebenarannya, kalau misalkan salah satu ada yang beda nilainya, maksudnya yang satu salah, proposisi yang pertama salah, proposisi kedua benar, atau kebalikannya proposisi yang pertama benar, proposisi kedua salah, maka hasil kesimpulannya menjadi salah. Jadi kalau untuk biimplikasi dua-duanya harus sama nilainya, misalkan salah dengan salah atau benar dengan benar, berarti kesimpulannya akan menjadi benar. Contohnya, ada proposisi P, katanya adalah Anda menggunakan jas hujan. Proposisi Q-nya adalah hari ini hujan, maka P diimplikasi dengan Q menjadi Anda menggunakan jas hujan jika dan hanya jika hari ini hujan. Jadi menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Lanjut ke hukum logika proposisi. Jadi disebut sebagai ekivalensi logika. Ini artinya ekivalensi itu kan setara atau sama gitu ya. Adapun hukum-hukum ekivalensi logika bisa dilihat di layar Anda. Di sini ada 11 hukum, ada komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan lain-lain. Ini artinya ruas sebelah kiri ini ekivalen dengan ruas sebelah kanan. Jadi kalau misalkan ada P konjungsi dengan Q, ini artinya akan sama dengan Q konjungsi dengan P ya.
Kemudian kalau misalkan hukum asosiatif misalkan ya, di sini ada P konjungsi Q ini dalam kurung, kemudian dikonjungsi lagi dengan R, ini hasilnya akan menjadi sama dengan P konjungsi dalam kurung Q konjungsi dengan R ya. Jadi Q dan R yang di dalam kurungnya ya, dikonjungsikannya. Kemudian kalau hukum identitas misalkan P konjungsi T, T itu untuk true, false itu untuk F itu untuk false ya. Jadi kalau misalkan Anda punya nilai proposisi yang pertama di sini nilainya true, dikonjungsikan dengan true, hasilnya pasti true gitu ya. Jadi hasilnya pasti yang nilai P-nya. Kemudian kalau nilai P-nya misalkan ternyata false, dikonjungsikan dengan true, hasilnya pasti false ya. Jadi hasilnya akan selalu berdasarkan nilai P-nya. Dan seterusnya. Ini ada contoh ekivalensi logika. Jadi buktikan ekivalensi pernyataan berikut. Anda ingin membuktikan ekivalensi antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Jadi Anda nanti boleh dijabarkan yang sebelah kanan atau Anda jabarkan yang sebelah kiri. Intinya nanti ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu setara atau ekivalen. Kebetulan di sini lebih mudah kalau untuk saya sih menjabarkan untuk yang sebelah kiri ya. Jadi kita menurunkan sebelah kiri sehingga nanti hasil akhirnya menjadi negasi P sama dengan ruas sebelah kanan. Nah, ada beberapa hukum yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah Anda gunakan hukum De Morgan. Ya, jadi nanti hukum De Morgan Anda gunakan, hasilnya ini akan, Anda lihat yang warna merah ya, akan berubah menjadi P dinegasikan menjadi negasi P. Ya, kemudian disjungsi dinegasikan menjadi konjungsi, negasi Q dinegasikan lagi menjadi Q. Ya, yang belakangnya ulang tulis. Ya, ini ulang tulis. Kemudian selanjutnya adalah gunakan hukum distributif. Nah, berarti menggunakan hukum distributif Anda tinggal convert ke hukum distributif sehingga nanti hasilnya menjadi negasi P konjungsi dengan Q disjungsi dengan negasi Q. Nah, ini hasilnya akan sama dengan yang di atas ya kalau dijabarkan. Kemudian diturunkan lagi menjadi hukum identitas. Jadi nanti yang dikurung ini Anda turunkan menjadi hukum identitas sehingga nanti hasilnya menjadi negasi P konjungsi dengan true. Hasilnya akan menjadi negasi P ya, sehingga terbukti ruas sebelah kiri ini ekivalen dengan ruas sebelah kanan. Kemudian ada istilah lain namanya tautologi. Kalau tautologi ini jenis proposisi majemuk yang selalu bernilai benar. Sehingga pada tabel kebenaran kesimpulannya atau hasil akhirnya akan selalu bernilai benar. Misalkan buktikan bahwa kalimat P disjungsi dengan Q ya, kemudian disjungsi lagi dengan negasi Q ya. Ini negasi Q ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan ada P-nya karena di sini ada dua buah proposisi berarti tabel kebenarannya SSBB, SB, kemudian hasilnya menjadi SBBB. Jadi nanti hasil akhirnya menjadi benar semuanya. Kemudian yang kedua adalah kontradiksi. Nah, kontradiksi ini hasil akhirnya selalu bernilai salah, jadi kebalikan dari tautologi. Misalkan Anda membuktikan sebuah notasi seperti ini, ya, P konjungsi dengan Q, kemudian dikonjungsikan lagi dengan negasi P, konjungsi dengan P, implikasi dengan Q. Ya, ini nanti hasil akhirnya akan menjadi salah semuanya. Nah, ini contoh dari kontradiksi. Kemudian kita masuk ke converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi, dari suatu implikasi ini dapat ditentukan converse, inverse, dan kontraposisi, yaitu implikasi, converse, inverse, kontraposisi. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi, kalau implikasi kan P, implikasi Q, jadi tanda panah. Converse ini kebalikan dari implikasi, jadi Q dulu, baru converse dengan P. Nah, inverse seperti ini, negasi P, inverse dengan negasi Q. Nah, kontraposisi bentuknya seperti ini. Jadi, negasi Q kontraposisi dengan negasi P. Nah, bagaimana contoh dalam bentuk kalimatnya? Dalam bentuk kalimatnya misalkan kita punya contoh implikasi jika ia rajin belajar, maka ia akan lulus UN. Nah, itu contohnya.
Maka nanti kalimatnya untuk yang converse, ini kan contoh implikasinya ya, implikasinya berarti P dan Q. Kita akan bagi mana yang masuk ke P dan masuk ke Q proposisinya. Kalau implikasi, kata penghubungnya kan jika maka. Maka sebenarnya proposisi P-nya adalah ia rajin belajar dan proposisi Q-nya adalah ia akan lulus UN. Sehingga converse-nya yaitu akan berubah menjadi Q converse P, berarti Q-nya dulu yang disebutkan. Maka jika ia lulus UN, maka ia rajin belajar. Kemudian kalau inverse berarti negasi P dan negasi Q ya. Kata penghubungnya tetap menggunakan jika maka semuanya ya. Cuman yang membedakan adalah nilai P dan Q-nya ya. Kalau di negasi P baru negasi Q berarti kalimatnya menjadi jika ia tidak rajin belajar maka ia tidak akan lulus UN. Kemudian kalau kontraposisi Q-nya dulu baru P-nya, tapi dinegasikan juga dua-duanya, berarti kalimatnya menjadi jika ia tidak lulus UN maka ia tidak rajin belajar gitu. Kemudian lanjut, ini adalah latihannya ada 2 soal tapi beranak pinak, nanti bisa dikumpulkan melalui kantung tugas ya. Jadi yang nomor 1 Anda cukup tentukan mana yang masuk ke dalam proposisi, mana yang bukan ya. Kalau misalkan termasuk ke proposisi, Anda tentukan nilai kebenarannya benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah ada 2 buah proposisi P dan Q, ini Anda nyatakan dalam ekspresi logika ya. Jadi ekspresi logika tersebut contohnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini contoh-contoh ekspresi logika nih. Ya, kayak contoh-contoh yang negasi konjungsi yang tadi ekspresi logika juga ya. Misalkan nih, ini contoh ekspresi logika ya. Jadi ada nilai P dan Q ya, sama soalnya, cuman kalau yang contoh ini langsung ekspresi logika dan disebutkan kalimatnya. Kalau latihan soalnya Anda tuliskan ekspresi logikanya. Jadi saya menyebutkan kalimatnya, kemudian Anda rubah ke dalam ekspresi logikanya seperti apa. Dikumpulkan ke kantung tugas nanti tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.